Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ibu-ibu rahimakumullah yang Allah sayangi ya, yang mana mungkin pada hari ini terakhir liburan, ikut liburan dengan putra-putrinya ya. Insyaallah Senin kembali. Jadi tos arwih liburanannya Bung ya. Honda belum di bumi wae cenah. Itu saya setagih liburan ya. Mungkin yang seharusnya kemarin jadwal saya ya Sabtu kemarin, alhamdulillah kita kedatangan Mamah Dede ya. Jadi jadwal saya sebenarnya sudah lewat ya. Namun sekarang mungkin saya menggantikan jadwal Ustadz Asof ya. Baik. Kita murojaah dulu. Murojaah terakhir sampai surat apa ya? Gak apa-apa, Al-A'la ya. Kenapa Al-A'la? Karena ini sering kita baca di sholat witir rakaat pertama ya. Jadi ibu-ibu insya Allah tos pada hafal. Tos pada hafal baca Bu? Insya Allah ya. Ada guru DTA di sini, Bu Siti aja. Bu Siti aja di sini. Mana Bu Siti teh? Bu Mira ada, Bu Mira? Oh ini Bu Siti, paling sayang ya. Baik. Terus Bu, surat Al-A'la. Rantos, kapendap? Ya. Yuk tahu dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa sanuqari'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan nara kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla batu sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa inna hadza lafis suhufil ula
suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Ya. Al-a'la ya, diawali dengan ya saya baru menulis semalam ya di FB saya, termasuk al-musabbihat. Mangga kalau ada yang mau lihat ya ayat-ayat surat-surat al-musabbihat. Jadi surat yang diawali dengan tasbih ya, dengan yang di Quran itu ada. Ini yang diawali ya, yang di awal. Belum kalau yang di tengah-tengah atau akhir itu mungkin ada juga banyak ya. Ini yang di awal, surat yang diawali dengan tasbih. Itu ada 7, Bu ya. Ada 7. Ada yang bentuknya fi'lul madhi, ya. Ada yang bentuknya fi'lul mudhari. Kan pas belajar ya Bu ya bahasa Arab. Madhi itu past tense atau lampau begitu ya, yang samahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard ya, wa huwal azizul hakim. Itu ada di surat apa tuh? Sabbaha, Al-Hadid. Kemudian ada 4 ya, ada di 4 surat. Apalagi? Ya, ada 4, kemudian yang fi'lul mudhari ada 3. Maaf, ada berapa surat fi'lul mudhari? Yang yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ya. Ada 2 ya, 2. Maaf, yang tadi yang sabah itu 3. Kemudian yang fi'lul mudhari yang mudhari itu sekarang dan yang akan datang begitu ya. Itu 2 surat. Kemudian ini yang bentuknya masdar. Masdar itu kata kerja yang dibendakan ya. Fungsinya sebagai isim lah gitu ya. Tapi dia tidak terikat kata keterangan tempat. Ini sedikit ya tentang bahasa Arab. Itu masdar. Mungkin yang di sini Ibu ada yang paham bahasa Inggris, jiran lah ya, sama dengan jiran, kata kerja yang dibendakan. Itu ada di surat Al-Isra. Al-Isra, surat ke-17. Atau dinamakan juga surat Bani Israil ya. Nah, yang ini cuman 1 ya, bentuknya fi'lul amr. Kata perintah, sabbih, sucikanlah gitu ya. Itu pentakdisan, pensucian gitu ya. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi surat Al-A'la ini yang tadi kita murojaah termasuk dari surat-surat Al-Musabbihat ya. Surat-surat apa Bu? Al-Musabbihat tuh yang diawali dengan tasbih. Ada sabbaha, ada yusabbihu, ada subhanalladzi asra bi'amdihi. Itu di surat Al-Isra. Kemudian sabbih ini perintah, fi'lul amr, perintah ya kalau dalam bahasa Arab itu. Sucikanlah, ya bertasbihlah begitu ya. Nama Tuhanmu yang maha tinggi begitu. Biasanya Bu kalau kita tasbih itu ketika apa? Walaupun ini apa ya, ada berbeda inilah, tapi mungkin tidak esensial. Nah, kalau sudah begini ya ini lagi ya. Ya, sudah. Kadang teh apa ya, di antara kita ada yang ini dulu ya sama bapak-bapak, maksudnya tadi ini apa namanya, kayu dia terus daya nih.
Yayan, ayo dong. Iya, maksudnya nanti kita apa gimana kalau begini gitu ya. Nah, ntar bismillah, bismillah. Baik, ibu-ibu, Cung yang tos hafal. Cung notos hafal surat Al-A'la-nya. Bentar ya. Ini teh. Repot malah ya. Ini terlalu jauh, jadi kagoder sakedik tar. Oke. Kita ikhtiar terus. Bismillah. Baik, kita ziyadah ya Bu ya, sambil nunggu ini. Ziyadah terakhir surat Al-Qalam ya. Ya, boleh sekarang surat apa sesudah Al-Qalam? Surat ke-69, surat Al-Haqqah ya. Surat Al-Haqqah, mangga dibuka. 60, surat 69. Cung yang kan di sini kita cuman awalnya aja memantik ya kemarin Al-Qalam. Cung notos hafal sebulan ini Al-Qalam. Cung. Cung yang sudah hafal? Yayan atas? Oh, saya Masya Allah menyaksikan sendiri ya hari Kamis kemarin Teh Yayan sama Bu Suci ya. Hafalan. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya cuman berdua gitu. Diajak nusandes natos. Ya. Alhamdulillah. Ya kemarin saya Tayan sama Bu Suci. Ya, surat Al-Haqqah ya Bu ya. Udah? Aduh ngerepotin terus. Kagedor ya teh. Terang kagedor. Katawel. Ya, surat Al-Haqqah. Mau berapa ayat Bu? Semuanya ada 52. Mau dipantik berapa ayat? Dipancing berapa ayat Bu? Ya. Terus Bu, kapendak surat ke-69. Alhamdulillah. Dah. Udah ikhtiarnya udah maksimal. Jangan tergantung ke bapak-bapak ya Bu ya. Kenapa? Ya, nggak apa-apa, udah gitu. Punten ngerepotkan. Ya, bismillah aja ya. Tadi kan udah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Al-Haqqah. Bentar. Rumus yang mana itu? Jurus. Jurus yang mana? Masih ingat 7 jurus? Tayan udah khatam. Yang lain? Ada? Masih ingat yang 7 jurus? Di ayun aja. Terus apa tuh? Lama kan aja. Gitu ya.
Jadi qafnya pas tasydid harus ada tekanan. Lama masuk ke kaf. Nah, sekarang masuk ke qaf. Ya, haknya berapa haknya? 6. Al-haqqah. Ya, begitu. Al-haqqah. Ya. Ya. Itu mah hafal ya, Bu ya. Kemudian ada yang diulang-ulang. Yang diulang berapa ayat? Di berapa ayat? Di 3. Betos ayo Pak, iya deh Pak, ical deh Pak. Tetap iya kagoder, logor kayaknya ya. Logor. Nuhun. Untung itu. Siap. Nuhun Pak. Ya Bu yuk. Keluar aja. Ya. Al-haqqah. Coba 3 kali. Ini ada keluar Bu ini? Di dalam. Tayan udah hafal ini al-haqqah? Udah. Baca dulu aja sok. 5 ayat dulu aja. Siapa yang mau baca? Yang mau baca? Ya. Bentar. Ya. Ya. Ya sok atau enggak? Ya, harus. Cekap 5 helanya teh? 5 hela cekap ya. Masya Allah. Ya, teh matas langkung ya atau tos hafal panggilnya. Jadi sebagai gambaran ayat 1 al-haqqah artinya apa? Hari kiamat. Ya, hari kiamat dalam Al-Qur'an banyak disebutkan dengan makna spesifikasi masing-masing begitu ya. Al-haqqah sendiri sami kalau dalam bahasa Indonesia mah semuanya sama hari kiamat gitu ya. Tapi di sini hari kiamat yang litahqiqi al-wa'du al-wa'id wal wa'id gitu ya. Untuk Allah itu benar-benar memperlihatkan bahwa janji dan ancaman itu nyata. Ini makna al-haqq. Ada apa lagi Bu hari kiamat itu? Al-qari'ah. Al-zalzalah, berguncang gitu ya. Al-qari'ah apa? Al-qari'ah itu dari qara itu ad-darbu bisyadid katanya ya. Jadi guncang seperti pukulan yang sangat keras gitu ya. Kalau hanya sekedar saya bicara begini mungkin nggak tergambar ya, tapi menggambarkan dahsyatnya hari kiamat. Kemudian di An-Nazi'at, di Abasa ada juga disebutkan apa? As-sakhah. As-sakhah itu suara yang memekakan telinga.
Ya, jangan digambarkan apa yang pernah ibu paling kalau lewat sound system yang besar gitu, kita kadang suka itu mah belum seberapa gitu ya. Nah nanti bisa jadi itu adalah sangkakala gitu ya, yang itu sangat memekakan telinga kita gitu. Kemudian matul kubro gitu ya, itu juga hari kiamat begitu. Apalagi Bu? Coba ada lagi, al-zalzalah tadi, al-ghasyiyah. Sebenarnya, nah ini salah satunya adalah al-haqqah. Nah kalau 3 ayat ini ada kata yang sama, berarti ini bonus ya. Gak usah dihafalkan lagi. Boleh pakai, saya dulu ke anak-anak pakai gerakan. Itu untuk memfasilitasi anak yang kinestetik juga. Kalau hafalan pakai gerakan kepada anak tuh bisa tiga gaya belajar anak bisa terakomodir gitu ya, baik visual, kemudian audionya, kemudian kinestetiknya. Ibu-ibu juga boleh lah ya, tapi ibu-ibu mah mungkin untuk mengingat, karena gerakan itu menunjukkan maknanya gitu ya. Kalau al-haqqah, hari kiamat biasanya ini ya, ngeri gitu ya. Boleh Bu? Daya deh. Ya. Coba 3 ayat ada kata yang sama, jadi mungkin tidak terlalu banyak yang kita ini ya. Kita mufradat baru istilahnya gitu ya. Coba Bu, kita 5 ayat saja ya. Baca dulu sama-sama. Ya. Al-haqqah malhaqqah wa ma adraka malhaqqah kadzabat samudu wa adun bil qari'ah wa ya 5 dulu ya sampai sana ya. Jadi saya kasih saya termasuk yang menghafal itu harus tahu maknanya, jadi agak lama saya harus tahu artinya gitu Bu ya. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu gitu ya, dan itu gitu ya, pakai gerakan bikin huruf waw. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu gitu ya. Kadzabat samudu wa adu bil qari'ah. Kadzabat tuh berbohong ya. Kaum Samud dan Ad mendustakan hari kiamat. Dan ternyata di sini Al-Qari'ah juga disebut ya, tadi yang maknanya sama dengan al-haqqah, yaitu hari kiamat begitu. Nah, jadi yang 3 mah gampang ya Bu ya? Hafal ya? Ya, alhamdulillah. Ya, dari 4 nih, 4. Kadzabat samudu wa adun bil qari'ah ya. Fa amma samudu fa uhliku bit taghiyah. Nah, jadi ayat 4-nya nih. Kaum Samud dan Ad ya telah mendustakan hari kiamat. Tadi qari'ah itu apa? Ad-darb syadid, yang guncangan-guncangannya itu sangat mengagetkan begitu ya. Ayat 5-nya fa amma samudu fa uhliku bit taghiyah. Adapun kaum Samud maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Bit taghiyah. Taghiyah sudah menjadi bahasa kita. Jangan togut misalkan. Togut dari kata togo artinya berlebihan. Togo di sini ada yang memaknai 2 ya. Jadi taghiyah di sini berlebihan ya, berlebihan dalam artian kondisi fauhliku di sini fauhliku teh dibinasakan atau dicelakakan gitu ya. Gitu ya, dengan
dengan kondisi yang sangat luar biasa membinasakan kaum Samud begitu. Itu yang makna pertama. Makna kedua, kaum Samud itu kaum Nabi siapa, Bu? Kaum Nabi Saleh. Ya, Ibu harus kenal dulu. Ini ketika Allah menggambarkan begini, asal lewat. Kenapa? Karena nggak tahu kaum Samud siapa, kaum Ad siapa. Betul, Bu? Kenalan dulu. Bukan kenalan. Ya dikenali dulu gitu ya. Siapa kaum Samud? Siapa kaum Ad gitu ya. Kaum Samud ini kaum Nabi Saleh. Nah, tadi makna yang kedua taugiyah di sini, salah satu kaum Samud ya, ada di surat apa, Asy-Syams ya, itu Hudar bin Salif namanya. Hudar bin Salif ini yang apa ya, memimpin rapat dengan yang membangkang Nabi Saleh ya, untuk menyembelih Nabi Saleh. Apa, Bu? Tahu nggak larangannya apa? Maksudnya itu mukjizat Nabi Saleh dan dilarang dibunuh, yaitu apa? Unta. Ya. Tapi mereka di surat apa teh? Asy-Syams apa At-Tariq? Asy-Syams ya. Nah, pokoknya fakadzabuhu fa'aqaruha. Di sana mereka itu menyembelihnya ya. Menyembelihnya. Menyembelih unta. Tapi di sana jamak fa'aqaruha, padahal yang menyembelihnya tadi seorang gitu. Hudar bin Salif namanya. Hudar bin Salif. Artinya di sana Allah menyebutkan semuanya. Kenapa? Ini pelajaran buat kita. Ketika kita mendukung sebuah kejahatan, maka kita termasuk ke dalamnya. Begitu. Ya. Yang nyembelihnya si Hudar bin Salif aja, tapi Allah menyebutnya fa'aqaruha, dan mereka menyembelihnya. Menyembelih unta itu. Gitu. Nah, ada gentos konektor kayaknya. Baik, itu ya Bu ya. Kemudian yang ke ada 6, nggak apa-apa ya, agak ini dulu biar apa namanya tergambar. Wa amma adu fa uhliku birihim sorsorin atiyah. Bolehlah sampai ayat 6 ya. Ya, adapun kaum Ad, nah siapa kaum Ad? Ya, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, ya, lagi amat kencang. Jangan dibayangkan angin yang pernah kita lihat yang terdahsyat gitu ya. Seperti apa? Misalkan kita pernah menyaksikan ya di medsos atau apa gitu, di sebuah daerah angin sangat besar begitu, itu belum seberapa dibandingkan angin yang ditimpakan kepada kaum Ad gitu ya. Kaum Ad begitu. Nah, kaum Ad siapa nih? Umatnya siapa? Nabi. Ibu, nggak apa-apa ya, ini sekedar apa namanya info buat ibu-ibu, bukan info maksudnya. Yuk kita mengenal lagi kisah-kisah para nabi gitu ya. Ya wabil khusus sirah nabawiyahnya harus kita perdalam karena itu menjadi pelajaran. Katanya kan kita mau melaksanakan, mengamalkan Al-Quran. Bagaimana kita mau mengambil pelajaran gitu ya. Nah, coba ini dulu ya. Nah, ini apa Bu? Marahilul at-ta'amul ma'al Quran. Marahil itu tahapan kita berinteraksi. Ta'amul itu bergaul, berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama ini Bu, yang pertama kelihatan ya, at-tilawah, yaitu membacanya. Ibu-ibu membacanya diusahakan setiap hari.
Yang tengah-tengah itu yauman juz'an, setiap hari 1 juz. Ya. Tapi para sahabat itu, kalau Utsman bin Affan itu biasa fami bisyaukin katanya ya. Jadi 7 hari. Fami, saya sering ya mengatakan ini. Fami bisyaukin al-Fatihah, fami sampai al-Maidah begitu. Kemudian pokoknya sampai 7 hari itu fami bisyaukin itu singkatan. Fa gambar ya, fa al-Fatihah, mi itu mim dan ya, mimnya al-Maidah, ya-nya itu hari pertama ya, Yunus betul. Jadi al-Fatihah sampai al-Maidah. Hari kedua dari apa Bu? Setelah al-Maidah, al-An'am sampai at-Taubah sampai Yunus. Maaf nih, jadi nggak fokus ya. Begitu ya, jadi fami bisyaukin. Kin itu yang hari ke-7, Qaf sampai An-Nas. Qaf surat keberapa Bu? Ke-5? 50 ya. Nah, ke-50. Jadi 50 sampai 114 jadi berapa Bu? Itu hari ke-7. Surat Qaf itu hari ke-7. Bisyaukin. Kin itu Qaf, dari Qaf surat ke-50 sampai 114 begitu. Itu mah kebiasaan Utsman bin Affan. Kebiasaan kita ya boleh kita punya kebiasaan masing-masing. Ya, Masya Allah ya, pokoknya di sini sudah difasilitasi dengan tiap Jumat terutama ya. Tiap Jumat itu sudah ada gitu. Apa-apa tiap paling tidak sehari ada apa namanya berjamaahnya begitu ya. Kemudian yang kedua itu al-hifd atau menghafalnya ya, menghafalnya. Iya, marohil yang kedua adalah al-hifd atau menghafal. Dah Bu, yang ketiga at-tadabbur. Tadabbur itu apa Bu? Iya, mengambil pelajaran gitu ya dari apa yang kita baca. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-amalu bih, yaitu mengamal. Karena ini yang saya bilang tadi, bagaimana kita mengamalkan ketika kita tidak melakukan tadabbur, ketika kita tidak menghafal gitu ya. Jadi harus paham dulu. Nah, kemudian yang kelima, ada 5. Da'watu ilaihi, itu mendakwah. Ibu-ibu yang mendakwahkan Al-Quran? Ya, bukan berarti oh ya saya udah mendakwahkan, berarti tidak tilawah, tidak al-hifd, tidak tadabbur, bukan begitu gitu ya. Tapi kelima-limanya ini di dalam waktu yang bersamaan harus terintegrasi begitu. Ya, sudah Bu dicatat? Yang pertama at-tilawah, ini ya lingkarannya begini, panahnya begini. At-tilawah, al-hifd, at-tadabbur, al-amalu bih, kemudian ada waktu ilaihi. Sudah ya. Nah, jadi tadi kembali lagi ke surat Al-Haqqah ya, kaum Ad ya, Allah beri kelebihan ya, beri kelebihan. Bu, kalau Nabi Adam disebutnya apa? Nenek moyang gitulah ya, manusia pertama. Nah, semua nabi itu ini dari Nabi Nuh, makanya disebut al-abu as-sani, ayahnya para nabi yang kedua begitu. Kenapa? Karena dari Nabi Nuh itu kan yang di bahteranya itu yang selamat tuh menurut riwayat ada yang 12 orang ya, ada yang 40 orang, semuanya binasa ya ketika zamannya Nabi
Nuh. Nah, yang jadi keturunan yang ada berikutnya itu adalah orang-orang yang selamat di Bahtera itu. Semuanya binasa dan ya artinya sedikit gitu ya. Kalaupun taruhlah kita ambil riwayat yang 40 orang, itu juga terlalu sedikit gitu ya. Termasuk Nabi Ibrahim juga itu kan dari ya keturunan Nabi Nuh yang ke-6 gitu ya. Nah, kalau Nabi Ibrahim disebutnya apa, Bu? Bapaknya para nabi gitu ya. Kenapa? Karena dari keturunannya lahir nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW dari Nabi Ismail, nah nabi-nabi yang lain itu termasuk Nabi Yusuf itu dari Nabi Ishak gitu. Ya, Nabi Ishak. Itu ya. Jadi, mana tadi? Ini sampai 6 aja lah ya. Wa amma 'adu fa uhliku birihil sarsarin atiyah. Ya. Kalau tadi kaum Samud itu dibinasakan dengan kejadian yang sangat luar biasa gitu ya. Taughiyah itu luar biasa atau berlebihan gitu ya. Nah, kalau kaum Ad yaitu kaumnya Nabi Hud gitu ya, itu dibinasakan dengan birih. Rih itu angin. Bu, ayeuna nuju nu lebet angin ya. Tadi pagi aja pada bilangnya ketika kita keluar tuh ketemu orang tuh dingin gitu ya. Dan dingin yang menyelusup begitu ya. Mungkin banyak juga yang kena flu, batuk atau dan lain sebagainya. Nah, bukan angin biasa yang ditimpakan kepada Ad ini adalah angin yang fa'uhliku yang membinasakan gitu. Rihin sarsarin. Sarsarin itu yang dia digambarkan tuh ngejar ya. Ini juga lebih jelasnya di surat Al-Hadid, Bu. Sampai ngejar ke gua juga sampai dikejar gitu ya si kamu itu sampai binakhlin munqair seperti kurma yang tumbangan gitu. Jadi tumbang. Oh iya, tadi kan kasih kelebihannya apa kaum Ad ini? Yaitu tinggi-tinggi, badannya tinggi, Ibu. Ibu ada yang pernah atau lihat di gambar lah ya atau di foto. Kaum Ad itu apa? Kaum Iram ya dalam surat Al-Fajr. Ya, apa teh? Iram dzatil imad. Ya, kaum Iram ini kalau Ibu lihat nggak tahu berapa lantai gitu ya. Jadi saking tingginya orang-orang kaum Ad ini, jadi si bangunan juga tinggi. Itu memang kelebihan mereka. Gedungnya mungkin lebih dari gedung-gedung sekarang gitu ya. Jadi sangat tinggi kalaupun itu satu lantai begitu. Karena ya itu tadi orangnya tinggi-tinggi dan mereka merasa bahwa tidak ada yang lebih kuat dari mereka. Nah, Allah hinakan, Allah karena kemaksiatan mereka, ya dosa-dosa mereka, sehingga Allah kalian bangga dengan fisik yang tinggi gitu. Ternyata kalah dengan angin. Ya, sarsarin atiyah. Angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Jadi anginnya dingin mungkin tidak sedingin di sini lah ya. Kalau 0 derajat aja udah dingin, ini nggak tahu minus berapa gitu, berapa derajat. Itu sangat dingin gitu ya. Kemudian mengejar mereka dan sifat anginnya tadi kencang juga, kencang. Dan Ibu tahu ini terjadinya berapa lama? 7 malam 8 hari. Ya, makanya banyak yang tumbang seperti tadi di Al-Hadid itu, seperti pohon kurma yang tercerabut gitu dengan akarnya. Seperti itu. Ada Bu yang pernah kita tonton sedahsyat itu gitu angin? Ya. Nah itu 6 saja dulu ya. Nah kita jam 5 lebih. Kita ke ini tahsinnya.
Jadi nanti di akhir boleh yang mau surat Haqqah ya boleh. Ibu, sekarang tahsinnya ya. Tadi tahfidnya sudah. Jadi ibu-ibu selesaikan di rumah ya surat Al-Haqqahnya ya. Janji. Kenapa ketawa? Al-Mulk saya PR kan. Sudah? Kemudian Al-Qalam saya PR kan. Sudah? Nanti tambah banyak PR-nya tambah ini loh Bu. Kerja kelompok nggak apa-apa deh. Kayak Bu Suci sama Teh Yayan ya itu saling mensupport dan memang harus ngariung, harus ada komunitas gitu ya. Nah nanti sebulan ke depan ditambah PR-nya Al-Haqqah. Siap Bu? Siap. Insya Allah. Semangat aja dulu ya. Nah, mungkin sedikit mengulang tentang apa ini Bu? Ini buku 1 awal sekali ya. Masih ingat apa ini Bu? Matan Al-Jazari. Iya, Matan Al-Jazari. Siapa Al-Jazari? Ya beliau seorang ulama hebat ya. Menguasai berbagai disiplin ilmu, namun yang menjadi rujukan adalah di ilmu qiraatul Qur'annya ya. Ini mah Matan Al-Jazariyah bait 27 dan cuman 2 bait ya yang berkaitan dengan hukum tajwid gitu. 29 sampai 40 itu ada yang makharijul huruf, ada yang berkaitan dengan sifatul hurufnya juga gitu, tafhim tarkibnya itu sampai 40 bait 40 seperti itu. Ini di sini diambil 2 bait aja. Teh gimana Teh ladangnya Teh? Wal akhdu bit tajwidi hatmul lazimu. Ikuti boleh? Ya, kelihatan nggak Bu? Wal akhdu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Ayo ikut. Qur'ana Teh. Dibacanya Teh Qur'ana. Li'annahu bihil ilahu anzala. Ya. Wa hakada minhu ilaina wasala. Wasala ya gitu ya. Bareng ya. Dari atas. Wal akhdu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yujawwidil Qur'ana asimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakada minhu ilaina wasala. Ya, Masya Allah yang hafal semua bait ya Bu ya. Ada berapa cenah Matan Al-Jazariyah tuh? Ada 16 bab, satu bab pembukaan, 14 terdiri dari 107 bait. Kemudian satu bab lagi itu penutup. Ya, ini tentang ini Bu. Ini bukan hanya sekedar dinyanyikan ya. Tapi ada maknanya dan mengamalkan tajwid hukumnya wajib secara mutlak ya. Siapa saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Qur'an maka ia berdosa. Tapi dengan catatan dia sengaja ya, dengan sengaja tidak mengamalkan tajwid. Ibu teh ngiringan tahsin gitu, tapi pas nyalira tilawah
kembali dewe ke kebiasaan ibu gitu. Itu berarti dengan sengaja. Jadi artinya ketika ibu tahu ya harus diterapkan. Tapi kalau ibu memang tidak tahu, ya insya Allah tidak ada dosa. Ah cina kalau gitu mah nggak usah ke masjid, kita langkung dosa. Ya langkung dosa gitu. Ya. Kemudian li'annahu bihil ilahu anzala, karena bersama dengan tajwid Allah menurunkan Al-Qur'an dan cara membacanya. Jadi tanzilul Quran kepada siapa? Malaikat membacakan kepada Rasulullah pun dengan tajwid begitu ya. Wa hakadha minhu ilaina wasala, serta bersama dengan tajwid pula Al-Quran dan cara membacanya sampai kepada kita ya, bit tawatir ya itu. Nah sekarang kita lanjutkan hanca kita. Hanca apa hanca ya, ini buku kedua bab pertama ya, kita udah selesai satu buku. Oh ibu-ibu udah banyak yang ini ya, yang pegang bukunya ya, alhamdulillah ya, tentang bacaan gharib tanpa ya, tapi tentang ini dulu harfu muqatta'ah ya. Gharib nanti ya. Baik, huruf muqatta'ah atau ya, huruf muqatta'ah. Muqatta'ah itu terpotong-potong gitu, Bu ya. Nah, ini Bu, kelihatan? Harus dipegang. Ya, baik. Itu ada berapa huruf katanya? 14 ya. Ada yang pakai alis, ada juga yang tidak. Nah, kalau yang ditulisnya tidak pakai tanda alis ya, itu ada 6 huruf. Ada 6 huruf. Disingkatnya apa ini? Untuk memudahkan menghafal, ayah tohir. Insya Allah. Nih, ayah tohir. Itu huruf alif, ya, ha, o, ha, dan ro. Ya, ini yang tanpa alis. Nah, kemudian yang memakai tanda alis ada berapa? Ada 8. Ya, jadi huruf muqatta'ah itu huruf yang terpotong-potong. Muqatta'ah itu dipotong gitu ya. Nah, yang memakai tanda alis ain, nun, mim, shad, kaf, sin, qaf, dan lam. Itu yang memakai tanda alis begitu. Disingkatnya jadi apa? Ani, anina pakai ain. Ani masuk sakola. Ain, nun, mim, shad, kaf, sin, qaf, dan lam. Begitu, ibu-ibu ya. Nih yang pakai tanda alis ini nih ya. Jadi yang tidak pakai tanda alis ada 6, yang pakai tanda alis 8. Total berapa? Berapa huruf? 14. Nah, yang pakai, nah ini contohnya ya, yang satu huruf ini pakai tanda alis. Yang pakai tanda alis dibacanya berapa harokat? Ya, 6 ya. Nun. Ya, Bu. Ya, pakai tanda alis ya. Sod. Ya. Qaf. Nah, ini yang pakai tanda alis dibacanya 6. Nah, sementara yang fathah berdiri dibacanya berapa? 2. Ya. Nah, dalam membaca huruf muqatta'ah ini berlaku tajwid juga, Bu ya. Berlaku tajwid. Shad ini
Sod, kalau diurai, sod, akhirnya apa? Dal, dal sukun. Dal termasuk huruf qalqalah. Jadi dipantul, tidak sod, tapi dalnya harus dipantulkan. Sod, ya, begitu. Nanti juga di sini berlaku juga nih yang udah 2 huruf, 3 huruf gitu ya. 3 huruf terutama ini berlaku juga ya. Nah ini ada yang 2 harokat dan 6. Hamim ya. Hamim ya. H2 mim 6. Mim itu kalau diurai akhirannya apa? Mim juga ya. Mim berarti harus rapat 2 bibirnya begitu. Kemudian ini Yasin. Ya. Yasin. Yasin. Ujungnya apa? Jika diurai? Nun. Berarti posisi lidahnya gimana? Tarfu lisan, ujung lidah ya. Sin an, ujung lidahnya ke langit-langit begitu. Ya. Ah, ibu-ibu mah hebat. Nah, yang ini nih cuman 1 ini mah ya. Yang ini juga cuman 1. Hamim mungkin ada di beberapa surat, alif lam ro ada di beberapa surat juga. Ini 1 surat. 1 surat. Ya. Nah, ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 dan 5. Ada yang 6? Tidak ada. Paling panjang ini. Hanya di surat Maryam. Ya, ini juga harus tarik nafas dulu buat saya ya. Ngawahan. Ini 6, 2, 2, 6, 6. Begitu. Coba kita ini ya. Kalau ini, oh ya, kecuali alif dibaca pendek, tidak 2 tidak ya, tapi dibaca pendek. Alif tidak. Punten ya Bu ya. Ini juga masih ada yang alif lam mim nih. Mana alif lam mim? Ini surat Al-Baqarah. Alama. ada yang masih baca alama gitu ya. Alaro. Betul? Tentu saja tidak. Ya. Nah, ini mah 2 rada pendek ya. Ini sama. Oh, sin an-nya tarfu lisannya ke langit-langit. Ini toha 2 ya. Kemudian yang alif lam mim gimana? Alifnya 1 pendek aja, lam 6. Nah, di sini ada mim tasydid. Hukumnya apa? Nah, harus ditahan. Nah, lama. Ya. Ya. Alif lam mim. Begitu. Coba Bu. Alif lam mim. Ya. Sekarang coba yang mana? Nah, ini ain kalau ditulis diurai huruf apa terakhirnya? Ain. Ya. Kalau diurai ain akhirnya apa? Huruf apa? Ain. Nun masuk ke sin, hukumnya apa? Ikhfa. Jadi tidak ain sin, tidak jelas, tidak idhar, tidak, tapi ikhfa. Jadi ain ya. Gak apa-apa lah ya. Ain sin juga sama, masuk ke qaf. Nun masuk ke qaf juga ikhfa. Coba Bu. Ain sin
Ya. Coba Bu, ada yang mau ini nih, ini yang panjang napasnya nih. Tehen, mangga Tehen. Sempurna, mumtaz. Insya Allah ya. Shotnya juga dikolkolahkan. Tadi udah uh, ini masuk ain ke sod ifa, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada cara bacanya. Sama-sama ya, kita baca. Nah, cuma 14 huruf. 14 huruf, 14 macam. Tapi bukan berarti 14 surat, ya. Tadi 14 huruf, 14 gabungan juga, tapi bukan 14 surat. Mohon maaf ya, ini ya. Lihat buku aja lah yang punya, bisa. Ya, terakhir aja Bu. Satu Bu. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini cara bacanya ya. Menguji kesabaran. Ya, udah dipegangin padahal. Ya, berikutnya yang sod ya. Ada Bu di buku, lihat, udah. Sok Bu. 1, 2, 3. Nah, pantulkan ya. Kemudian ini nomor 3. Maranyun. Ya asli, kedah manyun. Ini ada berapa nunnya? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Baru an. Sekali deh Bu. 1, 2, 3. Oke, ini. Ya, saya nunjuk cara bacanya ya. Terus ini. Oke. Berikutnya. Ya, terus. Yang keenam. Ya, 7. Ya, 8. Ya, amnya, mim sukunnya ditahan nggak? Enggak, tadi masih ada yang ditahan. Ya, karena tidak masuk ke mim tasydid. Baik, 9. Oke, terus. Ininya ditahan dulu Bu ya. Gunnah kan? Ummi inna. Yang itu emot ya, mim tasydid ditahan. Baik, berikutnya 11. Ya, nih non tasdid masuk. Ini apa namanya? Ditahan tidak? Tahan. Karena ini juga masuk ke apa namanya? Al-Khayshum ya. Ini juga ditahan. Ya. Sekali deh, Bu.
Oke, 12. Pantulkan, jangan lupa. Berikutnya, 13. Nah, yang ini ditahan, kalau yang ini tidak ya, karena masuk ke mim. Baik. Terakhir. Nah, jangan lupa dipantulkan. Nah, ini ada di bawahnya ya. Ini terdapat dalam surat apa saja? Ada di surah Maryam. Paling banyak, yang 5 huruf yaitu di surat Maryam. Kemudian ini yang 4 huruf ada di Arab, kemudian Al-A'raf, ini ada di bawahnya ya. Boleh nanti dicari. Itu saja dulu. Ini latihannya insya Allah nanti berikutnya ya. Udah 5:30. Baik, seperti biasa, ada yang mau ini hafalannya? Boleh Al-A'la ya, boleh apa tadi? Al-Haqqah. Siapa yang mau Al-A'la? Ya Bu, yuk. Oh, yang wih tuh Bu. Oh, wow. Bu Misna mau wih. Ayo. Ya, Al-A'la sama Al-Haq. Bu Suci, Bade? Al-Qalam. Oh, Al-Qalam. Baik. Yuk, ngaratereh yuk. Sekedap di adan. Kenapa tara runduk begini? Hafalkan lah. Sehafalnya, tentu saja sehafalnya. Boleh. Mau dipaksa kok. Isi pundung. Percantan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin wad'u lahu tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim
وظل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق الله العظيم. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, al-qalam. Baik, kalau gitu boleh al-mulk, al-qalam atau al-haqqah. Boleh, ada lagi? Bu Suci milih pangpayu nama sini. Punten. Yuk, yuk. Masih ada nih. Jangan kebawa pulang lagi. Siapa? Al-mulk boleh, al-qalam atau al-haqqah. Milih ya. Mangga milih, enggak deh. Itu yang itu produk HPA. Kan yang itu mah kita lagi boikot ya. Baik, yuk. Setelah dari adzan. Iya, baik. Pada komat kamit. Pokoknya, kayak abi mau nawannya tiap pertemuan mangga weh. Mau store apa bebas lah ya, nggak yang harus hari ini. Misalkan al-haqqah nggak. Ya al-haqqah juga boleh kok 3. Kan ada sama itu al-haqqahnya. Ya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Sip, mangga Bu Esti. Iya, itu diulang-ulang kan? 3 ayat boleh? Ya, mangga. Oh, nggak ada nih itu. Yang kecilnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر وترى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها lupa ya udah nggak apa-apa, udah banyak. Masya Allah, barakallah. Ayo Bu yang kedua. Aduh, Masya Allah, ternyata ya ibu-ibu teh seretos apa pada tawadu. Ya Bu Esti, punten. Boleh. Satu lagi aja lah ya. Siapa? Mau al-haqqah tadi udah 2 surat udah, al-haqqah ada yang milih ya? Mangga. Ya, mangga.
Itu di dalamnya bisa mau milih, mau itu aja, mau itu aja. Ya, boleh milih. Itu yang produk HPA. Ya, boleh. Ya, seorang lagi sebelum ditutup. Serius Bu, habis serius 3 ayat. Ayo Bu Al. Disangkina abi heureuy. Bismillahirrahmanirrahim. Al. Abi itu saya sabi manya. Abi ningal. Oh, ya, mangga. Tabarakalladzi biyadihi Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi hum fihi Itu mah lompat ke anaba itu mah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. ghafur. Huwal azizul ghafur. Ya. Itu soyos, dah sami ya bikin. Ya, 1 ayat lagi. Cina badatil. Bikin nanti al-haqqah. Atau saya 2. Mangga sok dicandak. Terus ya? Oh, Masya Allah. Ya ini kan dikir harian kita. Al-mulk ya. Sebelum tidur. Bu Al. Bu Al ya dicandak lah. Yuk, kurang tutup. Emang Bu Alwa ya nusuk ngeblank. Kayak diapalkan di bumi. Ya. Sami-sami. Amin. Mangga ya, nusanesnya diangkos. Bebas. Ibu mau surat apa boleh lah ya. Cuman masuknya juz 29. Ya. Oh ya Bu, sedikit tentang doa apa ya? Bukan doa khatmul Quran. Apa? Allahumma arhamna bil Quran. Doa apa? Bukan khatmul Quran. Harus khatmul ya. Apa itu? Senandung doa Al-Quran. Gitu ya. Itu kemarin tuh ada teman juga yang membahas. Beliau instruktur ini metode Umi gitu ya, mengingatkan dari sisi bahasa karena ini mah doa ya, doa mungkin pas kalimat nasitu beliau mengaitkan dengan syarah hadis An-Nawawi tentang makruh hukumnya ketika kita mengatakan saya lupa ayat ini dan ayat ini. Jadi yang betul itu saya dilupakan ayat ini dan ini. Jadi bahasanya berarti doanya nusitu atau nusina. Begitu ya dari sisi bahasa ini lah ya. Selama ini kita pakai berarti harus semenjak tahu sekarang oh ternyata makruh tanzih katanya. Makruh tanzih itu yang tidak disukai gitu ya. Baik ibu-ibu, kita awali dengan tadi ya senandung doa Al-Qur'annya. Sebelumnya mungkin kita istighfar terlebih dahulu. Hapunten ya, terutama nih teknis slide-nya ada trouble, entahlah ini mungkin harus beli konektor lagi ya. Ya kita ucapkan istighfar seikhlas-ikhlasnya ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Terakhir kita doa untuk ikatan hati-hati kita ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.